Oke, mari kita mulai. Ya, jadi di sini saya akan review terkait dengan interaktif, multimedia interaktif, pekerjaan dari Navila. Oke, multimedia interaktif. Kita coba mati dulu ininya ya, front end-nya. Mana ya wah. Pengetahuan dasar tentang erosi. Berarti kalau ini materinya apa sih? Materinya apa? Erosi juga kan? Kalau mempunyai pengetahuan dasar tentang erosi pun berarti nggak anu dong, nggak perlu dikasih tahu tentang erosi nggak sih? Ini dasar erosi itu dasar gimana sih? Ini butuh diperhatikan ini. Dasar erosi itu dasar yang gimana? Ini butuh banget di anu lagi nih. Soalnya kalau dasar erosi sama yang ditampilkan gitu sama, itu berarti bukan prasyarat dong. Itu yang jadi concern. Terus yang kedua visi. Oh, pengertian jenis loh. Yang disampaikan itu pengertian jenis juga loh. Itu kan dasar. Terus ini salah ini. Prasyaratnya salah banget ini. Kan ini dasar juga pengertian jenis itu. Berarti ini salah ini. Itunya apa? Prasyaratnya salah. Arahan awal untuk menggunakan multimedia interaktif. Semandiri. Memahami pengetahuan relasi jenis dan prosesnya. Biasanya setelah menganalisis. Oke. Bentar. Oke. Jadi seperti tentang erosi bisa dibaca di luar ruangan. Boleh. Belum biasanya tetap di dalam ruangan ya. Sekarang itu judul pokok pesan. Masa nggak ada prinsipnya? Bagaimana sesuatu itu terjadi? Adalah itu prinsipnya pastinya ada nih. Animasinya, proses terjadinya. Dah, kok nggak ada audionya? Ini kok nggak ada audionya? Wah, hak multimedia dong. Padahal teks audio gambar itu harus selalu ada sih untuk lebih ke audio narasinya sih. Cuman gambar digunakan untuk mendukung narasi yang disampaikan. Narasinya di mana? Masa ini ada tulisan narasi tapi di sini audionya nggak ada audionya narasinya. Nah ini aku jadi penasaran. Bentar. Oke loh. Erosi. Nggak ada indikator. Ini litosfera. Bener-bener litosfera tah? Sebentar. Standar kompetensi. Standar kompetensi. Erosi masa erosi itu anu sih? Materi erosi SMA kelas 10. Oke, modul ini ada modul geografi. Duh, ini litosfer loh guys. Kok jadi litosfer? Litosfer itu anu nggak sih? Masa litosfer? Iya. Ini litosfer tapi kok tadi hidrosfer ya? Ini kok sebentar. Kita ceknya di ini aja.
SK. Oh, oh ini nggak sesuai ya, salah nih. Harusnya harusnya sama dong. Harusnya sama terkait dengan apa, front endnya dengan itunya. Oke. Ini harus dibenerin ya ini. Ini harus dibenerin. Ini dibenerin. Indikatornya banyak banget. Banyak banget. Ininya padahal sedikit. Di sininya banyak. Sampai dapat menjelaskan juga ya. Waduh. Sampai erosi terhadap lingkungan. Kayaknya ini harus disesuaikan deh. Harus linear dengan harus sama dengan yang dimana di front endnya gitu. Oke, kita masuk ke itunya. Nah, ini nggak ada narasinya sama sekali. Lah, iya, gak ada narasinya. Kok nggak ada narasinya? Ini juga nggak ada narasinya. Loh, paling cuma video doang. Terjadinya erosi dan sedimentasi. Lah, bentar, ini multimedianya tadi interaktif kan ya? Iya, interaktif. Oke, kalau bentar secara kita harus membaca ya, akhirnya tidak memanfaatkan dual coding terkait dengan apa, penglihatan dan juga pendengaran. Erosi versi multimedianya temporalnya juga kurang, gak satu-satu juga ya dia munculnya. Nggak ada penjelasan narasinya juga, ada video. Terjadinya erosi dan sedimentasi. Hal ini yang pertama yaitu degradasi sumber daya alam, kerusakan tanah dan hilangnya produktivitas pertanian, pencemaran sungai dan perairan, serta peningkatan risiko banjir. Itu apa ini? Terjadinya erosi dan sedimentasi. Bahas sedimentasi juga tah. Di ininya tadi kayaknya nggak ada sedimentasi deh. Sedimentasi loh, gak bahas sedimentasi loh. Ini di sedimentasi itu materi apa sih? Loh, ini sedimentasi di erosi. Bentar, kok tiba-tiba videonya ada sedimentasi. Kok aku nggak nyambung, tiba-tiba kok ada sedimentasi di jenis, di pengertian apakah ada sedimentasi? Tidak ada. Oke. Erosi, apakah ada sedimentasi? Nggak ada. Sedimentasi ya Allah, ini kayak sekedar memasukkan, oh ada materinya ini, masukkan, nggak ada itunya. Ini banyak juga timingnya juga. Oke, kuis coba. Apa ya tadi jawabannya? Loh, ini nggak interaktif juga sih. Harusnya interaktif kan, sesuai saya ingin misalnya langsung ke pengertian erosi. Oh, nggak ada. Sorry. Pengen langsung ke apa ya tadi pengertian erosi. Ini harus ke home dulu jadinya. Satu nggak ini, nggak interaktif ini. Oke, bisa lagi benar. Oh, harus klik text. Erosi tanah tadi apa ya? Harus ke home lagi nih. Home lagi mana tadi? Wah, ini nih. Aduh. Secara multimedianya ini kurang banget ini. Secara interaktifnya pun kurang juga loh.
Waduh, ini tuh banyak itunya nih. Sebentar, coba mari kita hitung-hitung ya. Secara multimedianya, secara multimedia interaktif ini masih belum bisa dikatakan multimedia interaktif. Soalnya semisal saya dari kuis, ini saya mau ke jenis tadi, ini nggak bisa ke home gini, nggak interaktif itu. Jadi secara desain multimedianya di individual device-nya itu tidak memenuhi multimedia interaktif ya. Oke, terus secara multimedia kan ya ada teks, ada gambar, ada juga narasi juga gitu loh. Kita harus memanfaatkan dual coding seoke mungkin. Dual coding ada yang penglihatan dan juga ada pendengaran. Ini penglihatan aja yang dimanfaatkan ini. Dan cuma ada di dampak, dan ngapain dampak harus ada ininya tuh, toh terjadinya ada juga sedimentasi. Apa sedimentasi belum dijelaskan juga ini. Sedimentasi aku juga nggak tahu sedimentasi itu apa tadi kan. Dan ini salah satu dampak serius dari erosi dan sedimentasi. Dan ini juga videonya juga nyomot juga kan, dan masalahnya bukan nyomot atau enggaknya, toh nyomot ini nggak memenuhi prinsip Mayer juga kan. Ini ada teksnya panjang juga gitu. Limbah pertanian dan limbah hancur banget ini secara itunya multimedianya. Secara prinsip multimedianya pun hancur ini. Terus spasialnya oke sih spasialnya, cuman kurang sih menunya terkait dengan ketika kuis tadi kan saya ingin ke sana gitu, saya ingin kemana gitu, akhirnya kan ini kurang juga gitu. Jadi spasialnya nggak bisa bagus juga, timenya pun nggak juga. Jadi ada materi yang kamu berbarengan juga kan, misalnya bagaimana proses terjadi misalnya bentar yang mana banyak lah. Ini kan langsung semuanya kamu masuk. Faktor alam itu ada ini yes. Itu kan menyalahi time juga kan. Terus topografi itu ini semua. Terus ini gak ada, kalau suaranya narasi juga nggak ada kan. Gimana aku paham. Aduh lap gitu. Nah, terus personalisasinya, interaktifnya sih, personalisasinya dulu deh. Personalisasinya saya tidak merasakan adanya. Paling cuma apa sih erosi itu gitu, erosi air. Ini aku masih faktor alam tanah. Ini masih bagaimana ya bahasa desainnya, cuma ada tapi tidak konsisten juga sih. Bentar, di sini ya di videonya erosi dan sedimentasi. Kali ini yang pertama yaitu degradasi sumber daya alam, risiko banjir. Kita mulai dari yang pertama, nutrisi dan mikroorganisme penting bagi pertumbuhan tanaman. Hal-halnya yaitu pencemaran air dan tanah. Sedimentasi dapat mencemari air dan tanah. Kurang juga sih personalisasinya. Interaktivitinya juga ketika aku kesini oke. Aku merasa apa ya, ini tadi sih, jadi saya ingin kesininya kurang juga. Oke, koherensinya redundansinya tadi ada juga kan, redundansi di videonya ada redundansinya tadi, ada teks panjang terus dia juga kan. Terjadinya erosi dan sedimen merusak kualitas air dan tanah, termasuk ke dalam degradasi. Sementara sedimen dan limbah industri ke dalam sungai dan perairan. Ketika endapan yang terbawa oleh dan limbah industri ke dalam sungai dan perairan. Masalahnya gitu juga, ada jadi pengulangan. Modalitinya kurang terjadi modality, soalnya itu di narasinya nggak ada ini. Koherensinya tidak terjadi sih. Cuman ada tadi yang merasa apa yang nggak pas tadi. Ini ada putihnya gitu. Yang koheren juga sih.
Terus sisanya oke. Jadi kalau titik total ya sangat jauh di bawah KKM, dan secara prinsip multimedia, prinsip yang multimedia interaktifnya, terkait dengan konsep multimedia interaktifnya ini masih belum memenuhi juga. Tapi aku ke kuis harusnya aku bisa langsung ke sub sub materi yang saya mau juga gitu. Nah begitu. Jadi ini masih kurang ya. Mohon untuk diperbaiki. Gitu. Dah, udah gitu aja. Terima kasih. Semangat semangat.